Hai, ketemu lagi di Jalur Hati. Masih seri keluarga hari ini, karena kayaknya masih nyambung dengan konten sebelumnya tentang bagaimana menyikapi orang tua yang suka membanding-bandingkan dengan orang lain. Nah, kali ini pertanyaannya simpel juga sih. Bagaimana menghadapi orang tua yang selalu banyak mengatur? Berarti even beliau atau orang tua kita merasa paling benar gitu ya. Ya tentu dong, gak mungkin orang tua ngajarin kita yang salah ya, pasti ngajarin yang benar. Yang ketika mengajarkan yang benar ya pasti orang tua ngerasa benar dong, apa ya, dengan komitmen, dengan statementnya, dengan pendapatnya, dengan pemikirannya. Nah, bagaimana kita sekarang menyikapi orang tua yang merasa benar dan sering suka ngatur? Utamanya gimana sih, aduh gue jenuh banget nih diatur-atur gitu sama orang tua, gue pengen nih harus gini kan gitu. Gimana sih sikapnya gitu? Ingat, orang tua itu nggak ada yang sayang sama anaknya, pasti sayang, pasti ingin memberikan yang terbaik gitu kan. Banyak di antara kita sekarang suka banyak ngeyel sama orang tua, ujung-ujungnya kan sengsara juga, dan ujung-ujungnya pasti minta tolong ke orang tua. Kasihan dong, kita misalnya udah dewasa, udah gede, masih aja nyusahin orang tua gitu kan, masih aja. Even saya aja gitu, udah nikah, udah berkeluarga, masih aja nyusahin ya. Minimal ngasih pemikiran, kita masih ada masalah atau apapun itu, dan sehebat apapun kita, kata kuncinya, kita tetap anaknya. Even orang tua kita mungkin lulusan SMP, kemudian kita lulusan S2, S3, kita tetap anaknya, nggak bisa. Ya, kita jangan ngerasa lebih hebat daripada orang tua. Justru kehebatan ilmu seseorang dicerminkan dari perilaku dan sikapnya, gitu kan. Jadi kalau misalnya lulusan S3 tapi masih arogan, galak, kemudian egois, kemudian juga banyak tidak bijak, ya berarti ilmunya sebetulnya tidak bermanfaat buat dia gitu ya. Nah sekarang oke, on the track. Gimana sih menghadapi orang tua yang suka banyak ngatur? Cara pertama, komunikasi yang benar. Jadi tentunya orang tua banyak ngatur itu karena ada maksudnya. Tanyakan kenapa, bagaimana. Nah kan, kenapa sih ayah? Ya enggak. Pertanyaan, nah ini berkaitan dengan ini juga, intonasi. Perhatikan intonasi kamu. Jangan sampai intonasi kamu atau apa ya, volume suara kamu itu lebih tinggi daripada volume suara orang tua. Kenapa? Itu menyinggung. Dan ketersinggungan orang tua itu ada yang diekspresikan dan yang enggak. Bahayanya kalau tidak diekspresikan dan itu jadi doa, bahaya tuh. Itu juga akan menjadi, mungkin bisa jadi kesulitan buat kita dalam karir dan apapun itu. Kita sebagai makhluk beragama sangat yakin dengan yang namanya doa orang tua, ridho orang tua. Jadi diskusikan, komunikasi yang baik. Kenapa sih ayah itu, ibu itu banyak atur gini-gini? Pahamkan, minimal kita tahu deh gitu kan. Jangan sampai satu arah. Ya, orang tua gini-gini, kamunya udah lakuin tapi ngedumel, kamunya ini kan nggak akan maksimal. Komunikasi yang baik. Pertama, komunikasi, tanyakan, share gitu kan. Yang kedua, pahami kenapa mereka masih merasa benar. Nah itu tadi ya, komunikasi. Kemudian juga tanyakan, kenapa sih ayah atau ibu ini ngerasa paling benar? Pasti kalau ada penyebabnya. Yang hal itu kan pengalaman sebetulnya, bukan pengetahuan. Kadang kan gini, apa yang dilakukan kita hari ini tepat menurut kita, tapi tidak tepat yang ketika dilakukan oleh orang lain. Nah itu salah satu contoh yang memang kita nggak bisa generalisir. Kita harus lihat kasus per kasus gitu. Jadi ketika orang tua ngerasa paling benar kemudian ngatur, coba deh tanyakan dengan baik, terbuka, posisikan sebagai anak yang butuh dengan orang tua, yang ya katakanlah mungkin kamu bermanja-manja gitu kan. Tadi atur intonasinya, jangan sampai volume kita juga lebih tinggi dari mereka gitu kan, suaranya lebih ini gitu kan. Jadi intonasi yang tepat, lemah lembut gitu kan. Kemudian coba
uh, jangan kita menuding orang tua kita itu keras kepala. Jangan pernah, itu dosa banget. Gitu. Kenapa si ayah itu keras kepala? Kenapa si ibu itu keras kepala? Come on. Orang tua atau usia orang tua itu berlipat-lipat dari kita loh. Maksudnya kamu misalnya sobat DHB usianya 20, orang tua kan bisa jadi 40, 45, 50 bahkan mungkin. Itu 2 kali lipat. Dan yang mana itu pengalaman. Pengalaman itu membuktikan kedewasaan, kematangan seseorang. Pengetahuan itu tidak katakanlah penting sih. Cuman yang jauh lebih penting pengalaman, karena kita kayak gini lah. Api itu panas. Kita tahu api itu panas, tapi kan kita nggak tahu sensasi panas itu kayak gimana. Dari pengalaman, ketika kita pegang api, terbakar api gitu kan, ya itu pengalaman yang tersimpan dalam memori kita dan menjadi sebuah reminder atau pengingat ketika ada api langsung waspada kan. Cuma api panas ya udah itu saja kan gitu. Jadi jangan pernah menilai orang tua itu egois atau keras kepala atau arogan. Jadi pahami, oke, mungkin ya tadi balik lagi, pasti orang tua ini yang terbaik menurut orang tua. Kedua, ya komunikasi dengan baik, kemudian juga gunakan intonasi yang baik, yang tepat, yang sopan. Nggak ada orang tua yang nggak sayang sama anaknya gitu kan. Kemudian validasi emosi kita ketika misalnya kita merespon perintah orang tua, atur orang tua gini-gini, apakah kita, atau ketika komunikasi diskusi dengan orang tua, apakah kita terlalu emosional? Karena kenapa? Ketika kita emosional, ketika kita marah, apa yang kita keluarkan, apa yang kita sampaikan, apa yang kita putuskan, rata-rata itu tidak valid. Tidak valid itu apa? Jarang kita komitmen dengan pernyataan kita kalau kita dalam keadaan terpaksa. Meskipun kita kerjakan, nggak akan maksimal hasilnya, asal-asalan gitu kan. Dan terakhir adalah coba turuti aja deh, tapi waspada. Jadi apa yang diinginkan orang tua maksa banyak ngatur gitu kan. Kita udah diskusi, kita juga coba merenungi, memahami, ikuti, tapi waspada. Kenapa? Karena bisa jadi apa yang kita lakukan gagal, karena kita baru belajar. Kemudian juga yang pasti kita kan awalnya nggak mau ngelakuinnya, jadi waspada ketika itu gagal gitu kan. Bisa jadi banyak hal yang terjadi, tidak hanya kegagalan itu sendiri, tapi kekecewaan dari ekspektasi orang tua yang banyak ngatur gitu kan. Jadi buat teman-teman yang menghadapi orang tua yang suka banyak ngatur, pertama komunikasi dengan baik, komunikasikan dong. Sebetulnya apa yang diinginkan orang tua, kemudian seperti apa sih ekspektasi orang tua, kemudian juga pahami bahwa kenapa sih mereka merasa benar gitu kan. Jadi ini cari alasannya sih kenapa mereka merasa benar gitu, sehingga ngatur-ngatur kamu deh gitu ya. Kemudian ketika berkomunikasi pakai intonasi yang tepat tadi, jangan suara kita lebih keras, lebih besar dari volumenya suara orang tua. Tentunya yang lain-lainnya sopan santun. Kemudian ketika orang tua ngomong, dengarkan, jangan memotong pembicaraan orang tua. Kemudian jangan tuding mereka keras kepala. Yang keempat, jangan tuding mereka keras kepala, karena bicaranya masa depan dong. Orang tua kita sadar atau nggak sadar sangat memperhatikan, memikirkan masa depan kita, sehingga ya butuh ketegasan ketika menghadapi masa depan. Dan orang tua ya mengambil peran itu. Jadi kamu jangan menuduh orang tua keras kepala ya, karena itulah sikap ketegasan orang tua supaya kamunya bahagia kelak. Validasi emosi ketika menghadapi tekanan ini, paksaan ini dari orang tua yang banyak ngatur, kita jangan sampai jadi orang sudah bilang muruku sunu, mendingan istighfar dulu deh, kemudian ya menenangkan dulu deh, dan akhirnya turuti, ikuti keinginannya. Karena jangan sampai kamu sobat DHB menyakiti orang tua, membuat kecewa orang tua. Kan menyakiti itu tidak hanya dengan kata-kata kasar, dengan kamu tidak melakukan keinginannya aja, itu sudah sebuah tindakan yang
Kalau saya melihatnya sih arogan ya, arogan, kamu menang sendiri, kamu merasa paling hebat, paling keren, padahal kamu pada sampai titik ini kita seperti sekarang ini jasa dari orang tua, terlepas banyak kekurangannya, karena orang tua kita pun manusia. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi di konten berikutnya. Omongin aja biar kamu